Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Sadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah semata-mata atas izin Allah. Tanpa izinnya, walaupun secara online sekalipun, betapa sulitnya kita untuk bertemu, betapa sulitnya kita untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan tentunya yang paling penting adalah nikmat iman. Sehingga kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Kita 8 pertemuan ke depan membahas satu materi yang barangkali dari sisi namanya saja belum ada istilah ini ya. Di dalam literatur pendidikan manapun tentang remagogi. Apa itu remagogi? Tentang apa itu remagogi kita akan bahas. Tapi kita akan bicara dulu tentang latar belakang. Kenapa sampai muncul istilah remagogi? Dan kenapa perlu ada remagogi? Ayah bunda sekalian, belakangan kita dibombardir. Tadi seperti Teh Rima katakan ya, kita dibombardir oleh informasi-informasi yang semakin lama semakin negatif tentang remaja kita. Tadi diceritakan tentang 2 orang remaja membunuh seorang anak kecil untuk diambil ginjalnya, tapi juga bingung gimana caranya ngambil ginjal. Anak orang udah tewas, lalu dilepaskan begitu saja karena bingung. Lalu penegak hukum kita bingung. Ini udah kejahatan luar biasa, tapi mau dihukum, ya itu sulit. Dihukum seperti hukuman orang dewasa, usianya masih di bawah 18. Tapi tidak dihukum seperti hukuman orang dewasa, perilakunya, kejahatannya sudah kejahatan orang dewasa. Tapi itu baru satu contoh. Contoh yang lain, belakangan kita dengar informasi mahasiswa kita, adik-adik kita, anak-anak kita di Bogor itu terjebak pinjol, terjebak pinjaman online. Ada 38 orang dengan total pinjaman online sebesar 1,2 miliar. Dan itu pasti kita sama-sama tahu, itu fenomena gunung es. Pelakunya akan jauh lebih banyak dari angka 38 orang. Dan jumlah total pinjamannya akan jauh lebih banyak daripada 1,2 miliar itu. Beberapa alumni dari kampus tersebut sekarang sedang menyiapkan. Yuk kita bikin pelatihan untuk melatih adik-adik kita mahasiswa, anak-anak kita mahasiswa, bagaimana caranya mengelola dana agar tidak terjebak pinjol. Tapi ayah bunda sekalian, ini bukan semata-mata kebutuhan akan training. Mereka bukan semata-mata orang yang nggak bisa mengelola duit. Mereka juga sebenarnya nggak bisa mengelola waktu.
Mereka juga sebenarnya nggak bisa mengelola hidup. Mereka sebetulnya juga nggak bisa mengelola emosi. Intinya mereka adalah orang-orang yang belum siap mengelola diri. Belum selesai masalah tersebut, tiba-tiba dari Banda Aceh, ujung barat Indonesia, seorang kaprodi dari Universitas Sakuala mengeluarkan tuntunan bagaimana caranya agar mahasiswa bisa mandi bersih agar nggak bau. Karena dosen-dosen memberikan laporan, mahasiswa sekarang ini bau-bau loh. Kok mereka nggak bisa sih mandi biar wangi? Terlalu lucu bahwa kepada mahasiswa telah dikeluarkan surat edaran. Bagaimana agar mandi itu untuk tak bau. Ayah bunda sekalian, saya hanya bisa senyum-senyum. Karena saya tahu, mereka itu bukannya nggak bisa mandi wangi. Mereka itu ke kampus memang tidak mandi. Jam 8 baru bangun. Terburu-buru cuci muka. Ganti baju, ambil tas, berangkat kuliah. Bagaimana mungkin mereka bisa bangun tepat pada waktunya? Jam 2 malam mereka belum tertidur. Jam 2 malam mereka masih asik dengan gadgetnya. Ayo bunda sekalian. Mahasiswa adalah remaja yang terjebak di kehidupan orang dewasa. Mari kita akui itu. Sekali lagi, apa itu remaja, apa itu mahasiswa? Ternyata mahasiswa kita itu masih remaja. Sementara kehidupan mahasiswa itu adalah kehidupan orang dewasa. Terjadi lompatan yang luar biasa. Sebelumnya masih pakai seragam, sekarang udah bebas kok udah gak pakai seragam. Sebelumnya waktu mereka diatur secara penuh, hari Senin mata pelajaran apa, hari Selasa mata pelajaran apa. Tiba-tiba mereka melompat sekarang mampu merumuskan mau belajar apa dan mau tidak belajar apa. Tinggal bicara dengan pembimbing akademik. Sebelumnya mereka dikasih jajan harian, tiba-tiba sekarang dikasih jajan bulanan. Sebelumnya tinggal bersama orang tua, sekarang kos. Ayah bunda sekalian, sekali lagi, mahasiswa kita adalah remaja yang terjerumus di dunia orang dewasa. Timbul pertanyaan dan kemarahan pada diri saya. Wahai guru SMA, kenapa mereka tak dipersiapkan menjadi orang dewasa? Kenapa mereka tidak dipersiapkan menghadapi kehidupan orang-orang yang dianggap dewasa? Yang sudah harus mampu mengatur diri sendiri, mampu mengatur waktu, mampu mengatur uang, mampu mengatur emosi. Ya. Apakah SMA kita menganggap kalau nggak diapa-apain pun dia akan jadi dewasa dengan sendirinya? Di Pulau Belitung terus terang saya marah-marah dengan kepala sekolah. Saya marah-marah kepada guru BK. Kenapa mereka tak dipersiapkan? Nah gitu. Ya. Kenapa mereka tak dipersiapkan? Apakah otomatis terlalu banyak orang yang beranggapan kedewasaan adalah sebuah proses otomatis? Kedewasaan adalah sebuah proses natural. Kedewasaan akan terjadi dengan sendirinya tanpa diapa-apakan. Kenyataannya jauh panggang dari api. Sehingga kepada siswa kelas 12, saya terpaksa memohon-mohon, wahai siswa, sebentar lagi kalian akan jadi mahasiswa. Persiapkanlah diri kalian. Waktu masih ada 8 tahun lagi, 8 bulan lagi. Tampaknya sekolah kalian tidak peduli untuk mempersiapkan kalian. Tampaknya kurikulum tidak peduli dengan kedewasaan kalian. Tampaknya sekolah tidak peduli dengan kedewasaan. Faktanya, sebuah anekdot yang berkata mahasiswa itu tak otak.
26 sampai tanggal 25 makanya bulan 2020 tanggal 26 sampai tanggal 31 besok dan Ramadan itu bukan omong kosong. Jadi nggak bisa mahasiswa. Ini tadi ada ungkapan borangnya menggema, yang lainnya merasakan hal yang sama. Ustadz, maaf suaranya menggema banget ya. Ada. Saya diulang lagi ya, saya diulang. Jadinya serasa masih menggema. Sudah membaik kayaknya Ustadz, coba dicoba lagi. Ya, baik. Nah, sudah bagus Ustadz. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini problematika kita. Ada lompatan hidup yang terlalu besar. Melompat dari dunia remaja yang entah dewasa, entah orang tua, kita nggak tahu mereka entah dewasa, entah mereka masih kanak-kanak. Sama sekali tak dipersiapkan di kala SMA. Mungkin tadi dianggap SMA akan dewasa dengan sendirinya. Saya kadang-kadang bingung. Ayah bunda sekalian, saya pernah melakukan penelitian tentang tingkat kedewasaan anak SMP. Dibandingkan kelas 6 SD dengan kelas 9 SMP. Dan hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa tidak berbeda kematangan siswa lulusan SMP dengan siswa lulusan SD. Tidak berbeda kematangan kepribadian antara siswa kelas 6 SD dengan siswa kelas 9 SMP. Ya. Ini masalah kita. Mereka tidak siap dewasa, akhirnya tak siap mandiri, dan tidak siap untuk memikul masalah. Ayah bunda sekalian, mahasiswa kita sekarang hati-hati. Kalau mereka sudah hobi ke kampus menggunakan baju lengan panjang, tolong dibuka ya baju lengan panjangnya. Tolong kita lihat, ini ada besetan-besetan silet nggak? Mereka sekarang kalau lagi putus asa hobi betul menyilet tangan ini. Lalu udah kayak polisi tidur itu. Nggak siap. Mereka mudah galau. Kita katakan mereka sudah dewasa. Kita katakan mereka sudah mampu memecahkan masalah. Apa iya? Kalau yang dimaksudkan bisa memecahkan masalah itu adalah problem solving, menyelesaikan soal-soal matematika, menyelesaikan soal-soal fisika, menyelesaikan soal-soal biologi, mungkin betul. Bahkan saya seringkali melihat siswa semester 1, mahasiswa semester 1 di ITB, itu mampu menyelesaikan soal S3 dengan mudah. Kalau yang dimaksudkan problem solving itu adalah mampu menyelesaikan soal-soal, jawabannya iya. Tapi kalau yang dimaksudkan mampu memecahkan masalah itulah solution making, menyelesaikan masalah diri, masalah sosial, masalah ya, kepribadian, jauh dari kenyataan. Mudah putus asa. Bicara tentang mudah putus asa ini kita tidak lagi bicara tentang lulusan S1. Mahasiswa kita yang sedang S3 pun gitu mudahnya putus asa. Hasrat ingin bunuh diri luar biasa. Itu tidak.
Lalu yang balik lagi bimbang. Bimbang dengan studi yang dipilih. Psikotes sudah. Tes minat bakat sudah. Pemetaan bakat sudah. Tapi ternyata menurut penelitian 73% sarjana ITB merasa dirinya salah jurusan. Ya mungkin saya nggak tahu di kampus-kampus lain, tapi di kampus Institut Teknologi Bandung, alumni mengadakan penelitian yang mengambil kesimpulan ya bahwa 73 lulusan ini bukan mahasiswa baru ya, 73% lulusan ITB merasa dirinya salah jurusan. Kita tidak bicara tentang mahasiswa baru masuk, kita tidak bicara tentang lulusan SMA, kita tidak bicara tentang lulusan SMP, kita bicara tentang lulusan S1. Kok bisa-bisanya lulusan S1 itu umurnya barangkali udah 22 dan 23. Masih saja merasa ternyata aku salah jurusan. Belakangan ku sadari bahwa aku passionku bukan ke sini gitu. Nah, gitu. Bahkan beberapa informasi ya bunda sekalian, beberapa mahasiswa itu drop out bukan karena bodoh, bukan karena tak layak akademik, bukan karena tak mampu memecahkan masalah, bukan tidak mengerti mata kuliah dan isi konten dan sebuah perkuliahan. Mereka drop out karena kepribadian yang belum matang, belum siap menjadi orang dewasa. Seorang mahasiswa pemenang medali perak Olimpiade Fisika tingkat dunia, sekali lagi tingkat dunia, drop out. Apakah karena bodoh? Tentunya nggak mungkin karena bodoh. Tapi karena tak bisa bangun pagi. Dia bangun pagi selalu terlambat, masuk kuliah terlambat, pintu kuliah sudah terkunci, akibatnya setiap kuliah paginya itu absennya lebih dari 4 kali, nggak boleh ikut ujian, dan akhirnya dapat nilai E, hampir semua mata kuliah pagi dapat nilai E, dan akhirnya dia drop out. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Orang tuanya sudah membangunkan. Bangun, bangun, bangun. Dia jawab, ya mama, telepon ditutup lagi, dia tidur lagi. Masalahnya ada di sini. Dulu waktu mereka tinggal sama orang tua mereka dibangunkan, dia dibangunkan. Lalu seperti setengah diseret menuju kamar mandi. Sekarang mereka kos. Nggak ada lagi akan menyeret dia ke kamar mandi. Tapi dibangunkan sudah. Dia jawab, iya mama. Itu dia tidur lagi. Inilah problematika kita. Kita sedang berhadapan dengan satu generasi yang namanya remaja. Sebuah generasi transisi. Ayah bunda sekalian, jadi kita berhadapan dengan satu generasi namanya remaja. Berasal dari bahasa Inggris itu adolescent. Dan bahasa Inggris pun bermula dari bahasa Yunani, adolescere, yang artinya hampir dewasa. Dewasa masih belum, tapi anak-anak pun sudah tidak. Ini generasi yang kita hadapi, dan generasi ini baru ada sejak awal abad ke-20. Sebelumnya belum ada remaja.
terlalu banyak bahkan ayah bunda muslim yang terkaget-kaget. Saya katakan dulu remaja belum ada loh. Remaja itu tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam loh. Banyak yang terkaget-kaget. Padahal kemarin baru saja saya terharu, ayah bunda terharu. Mau nangis saya rasanya. Dalam sebuah literatur barat dinyatakan bahwa konsep remaja dalam Islam adalah sesuatu yang asing. Kok orang barat ngerti ya? Remaja itu asing dengan ajaran Islam. Islam itu asing dengan konsep remaja. Sementara kita yang muslim seakan-akan terperang. Oh, nggak ada toh dalam ajaran Islam. Oh, nggak ada toh dalam ajaran Islam. Saya kadang-kadang agak terkaget. Kok barat tahu ya? Kok orang non-muslim tahu ya? Kok orang kafir tahu ya? Bahwa konsep remaja adalah sesuatu yang asing dari ajaran Islam. Nah, gitu. Saya lupa penulisnya adalah Francesca apa. Kayaknya orang Italia itu. Kalau saya baca namanya ya. Dia menulis itu di dalam buku yang judulnya Child Psychology. Jadi, saya akan kembali dulu lah. Kita nanti akan bahas tentang remaja ini. Jadi intinya gini lah. Ternyata remaja itu tak siap memasuki dunia orang dewasa. Remaja itu nggak siap memasuki dunia kemahasiswaan. Dan ternyata remajanya nggak siap menghadapi dunia. Dunia pun nggak siap menghadapi remaja. Remaja nggak siap menghadapi realita pendidikan, dan pendidikan pun nggak siap menghadapi realita remaja. Ayah bunda sekalian, karena sebenarnya dunia itu diciptakan berpasang-pasangan dan tidak ada sebenarnya konsep yang ada di tengah itu. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasang. Nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada abu-abunya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Segalanya berpasang-pasang, baik apa-apa yang bukan dari bumi dan pada dirimu sendiri dan bahkan pada hal yang kau tahu. Dia bikin berpasang-pasang, ternyata dia berpasang-pasang. Jadi dunia tidak siap menghadapi era-era yang tidak jelas, termasuk remaja. Remaja pun nggak siap menghadapi dunia yang segalanya serba jelas. Ada hitam, ada putih, ada langit dan bumi. Dalam surat Asy-Syams, Allah berfirman, "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha." Ternyata matahari itu berpasangan dengan bulan. Siang berpasangan dengan malam. Langit berpasangan dengan bumi. Lalu Allah ingatkan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ternyata dalam jiwa itu pun ada pasangan. Yaitu fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Telah diilhamkan pada manusia itu sepasang, jalan dosa, jalan takwa. Itu pasangan. Islam selalu mengatakan segalanya berpasangan, bukan bertentangan. Segalanya berpasangan, bukan bermusuhan. Bukan berkutub-kutub, bukan berlawanan sebagaimana ajaran-ajaran barat selama ini. Laki-laki bertentangan dengan perempuan. Kutub utara bertentangan dengan kutub selatan. Enggak. Nah, sehingga dunia tidak disiapkan untuk transisi. Sekali lagi ayah bunda, dunia ini memang tidak disiapkan untuk transisi.
Tiba-tiba kita berhadapan dengan satu generasi transisional yang transisinya makin lama makin hebat. Jadi pada diri manusia ini ada dimensi akil, ada dimensi balik. Akil itu artinya dewasa mental, balik itu dewasa fisik. Fisik dan mental ini berpasangan. Tiba-tiba terjadi peristiwa, balik itu aktif duluan, kedewasaan fisik itu aktif duluan. 9 tahun sekarang perempuan sudah menstruasi. 9 tahun laki-laki sekarang sudah mimpi basah. Sementara yang namanya kedewasaan mental 27 tahun baru bermula kedewasaan mental itu. Lalu ada masa abu-abu antara 9 sampai 27 tahun. Yang periodenya itu tambah panjang. 2035 diperkirakan laki-laki akan mimpi basah di umur 7 tahun, perempuan akan mimpi basah di umur 7 tahun. Sementara kedewasaan mental baru akan terjadi di umur 30 tahun. 30 kurang 7, 23 tahun terjadi masa transisi yang semakin lama semakin panjang. 23 tahun masa abu-abu. Padahal dunia tidak disiapkan untuk itu. Bahkan teori-teori psikologi yang spesifik pun itu tidak mengenal periode remaja. Sehingga misalnya teori perkembangan kognitif, ya sudah di atas 12 tahun itu namanya formal operasional, nggak ada lagi, dikhususkan. Dalam teori perkembangan psikoseksual, ya sudah di atas 12 tahun itu masa genital namanya. Dalam teori perkembangan moral dikatakan ya sudah di atas 12 tahun itu namanya post konvensional level. Nggak ada tengah-tengah. Nggak ada transisi-transisi. Nah, kita berhadapan dengan masa remaja karena ini adalah masa transisi. Transisinya makin panjang. Transisi pendek saja memusingkan kok. Apalagi transisi yang panjang. Lalu kemudian, akhirnya remaja itu tidak siap dengan kehidupan orang dewasa. Padahal ayah bunda sekalian, konsep Islam mengajarkan, sampai anak itu 7 tahun perlakukan sebagai anak. 7 sampai 12 tahun tolong diperlakukan sebagai calon orang dewasa. 7 sampai 12 tahun itu tidak boleh lagi diperlakukan anak sebagai anak. Harus diperlakukan sebagai calon orang dewasa. Nah, ini kan nggak terjadi. Yang ada adalah semakin mereka diperlakukan kayak anak-anak, dipanggil dengan panggilan anak-anakku sekalian, dididik dengan pendidikan ramah anak, sekolah ramah anak, rumah ramah anak. Padahal usia 7 tahun itu sudah perlu kita persiapkan sebagai calon orang dewasa. Yang benar adalah pendidikan 7 sampai 12 itu ramah masa depan anak. Sekali lagi, 7 sampai 12 tahun itu harusnya ramah masa depan anak. Tapi kan nggak dipersiapkan. Dulu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia nomor 1 tahun 51 tegas mengatakan putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Luar biasa undang-undang kita ketika itu. Mendorong orang untuk jadi dewasa. Sekarang malah ditambah cengeng. Sekolah ramah anak. Sekolah bebas bully. Ayah benar sekalian,
Dunia tidak siap dengan kehidupan orang dewasa dan remaja juga nggak siap dengan kehidupan itu. Tadi saya katakan teori perkembangan kognitif tidak mengenal remaja, teori perkembangan psikoseksual tidak mengenal remaja, teori perkembangan moral juga tidak mengenal remaja. Karena remaja itu baru muncul belakangan. Remaja sekali lagi baru muncul belakangan. Makanya saya katakan, nggak ada orang yang lebih nekat di dunia ini kecuali para guru SMP dan guru SMA. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan satu generasi yang tidak terkategorisasi anak-anak dan juga tidak terkategorisasi orang dewasa. Dan metode untuk mendidik mereka nggak ada. Untuk anak-anak itu ada metode ya, namanya pedagogi. Untuk orang dewasa itu ada yang namanya pedagogi. Untuk remaja apa? Dunia memang menyiapkan dua metode itu saja. Karena remaja dulu ada. Sekarang ada. Saya lanjutkan. Nah, saya ingin mengatakan sekali lagi ayah bunda, dunia ini serba berpasangan. Saya ulang lagi surat Yasin ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan pada diri kalian sendiri, bahkan pada sesuatu yang kalian kira tak berpasangan pun sebenarnya dia berpasangan. Nah, dunia ini biner. Cuma 0 dan 1. Tapi tidak bipolar seperti yang orang gambarkan dua kutub. Enggak, ini bukan dua kutub yang bertentangan. Ini sesuatu yang kemudian awalnya satu lalu dibelah kok. Laki-laki dan perempuan dulunya satu, belakangan dibelah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan dari diri yang satu ini Allah ciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah turunkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayah bunda sekalian, sekali lagi, mari kita sadari, manusia ini biner. Selama watak manusia masih seperti itu, masa remaja ini kita nggak bisa apa-apain. Dididik dengan cara pedagogi nggak bisa, dididik dengan andragogi belum bisa. Jadi di dunia tidak menyediakan tempat bagi yang ketiga. WC itu adanya WC laki-laki dan WC perempuan. Walaupun sekarang kalangan LGBT meminta ada WC ketiga, akan tetap membingungkan. Tidak tersedia kategori bagi yang abu-abu. Tangan itu ada tangan kanan, tangan kiri. Ada sendok, ada garpu. Tidak tersedia. Kategori bagi yang abu-abu, tidak tersedia tempat bagi yang ketiga. Dan mari kita sadari, masa transisi itu tidak pernah menyenangkan. Saya tahun 2013 pindah dari Bekasi ke Jogja. Terjadi transisi budaya dalam banyak hal. Terjadi transisi dari orang Bekasi yang tinggal di Bekasi 16 tahun, tiba-tiba pindah ke Jogja dengan budaya Jogja. Betapa bingungnya saya dulu di Jogja dan betapa saya selalu gundah. Bahwa Jogja itu lampu merahnya lama dan lampu hijaunya sebentar. Dulu di Jakarta belum lampu hijau pun banyak orang yang belum apa-apa sudah
curi start. Di Jogja, orang kayaknya begitu lampu hijau, tarik napas dulu, baca hamdalah dulu, lepaskan rem tangan dulu, baru jalan pelan-pelan. 2 mobil lewat, udah lampunya udah merah lagi. Antrian nggak terlalu panjang, tapi untuk melewati lampu merah itu perlu 3 kali lampu merah baru bisa lewat. Itulah nggak nyamannya dengan masa transisi. Saya sering ngedumel dulu, walaupun sekarang saya udah siap. Sekali lagi, transisi itu tidak pernah menyenangkan. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang kemudian malah meresmikan masa transisi. Islam bukan berarti sama sekali tidak menyediakan realitas transisi ini. Makanya Islam menyediakan dewasa itu harusnya di umur 12, tapi okelah dikasih jeda waktu sampai 3 tahun, paling lambat 15 sudah dewasa, disediakan. Tapi nggak sepanjang sekarang. Balik udah terjadi di umur 9, akil baru terjadi di umur 27, 27 kurang 9, 18 tahun transisi. Diperkirakan tahun 2035 balik sudah terjadi di umur 7. Sedangkan akil baru terjadi di umur 30. 30 kurang 7, 23 tahun transisi. Sekarang sudah mulai ada istilah pra-remaja. Jadi kalau remaja itu pra-dewasa, sekarang ada lagi istilah baru, pra-remaja. Kenapa? Iya, karena transisinya itu terlalu panjang. Sekali lagi transisi mah tidak pernah menyenangkan. Bahkan transisi itu penuh bahaya. Waktu maghrib itu penuh bahaya. Karena transisi dari siang ke malam. Waktu subuh itu penuh bahaya. Karena transisi dari malam ke siang. Ayah bunda sekalian, di retina mata manusia ada sel-sel sensoris yang berbentuk kerucut dan yang berbentuk batang. Kerucut itu dipakai di waktu terang siang dan batang itu dipakai di waktu gelap malam. Kalau subuh gimana? Masih bingung pakai kerucut atau pakai batang. Kalau maghrib gimana? Masih bingung pakai kerucut atau pakai batang. Terjadi masa transisi. Sehingga banyak sekali kecelakaan di waktu maghrib, banyak sekali kecelakaan di waktu subuh. Karena retina mata manusia pun sedang mengalami adaptasi yang baru, berpindah dari kerucut ke batang, dan berpindah dari batang kerucut ke kerucut. Dari cones ke road, dari road ke cones. Oleh karena itu Allah bahkan meminta kita berlindung dari masa transisi. Bukan malah membenarkan era transisi. Yaitu era remaja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Tuhan pemilik waktu fajar. Apa itu waktu fajar? Waktu transisi dari malam ke siang. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila dia telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari keburukan orang-orang yang meniup-niup di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang hasad ketika dia menghasut. Diajarkan kepada kita doa, berlindung kepada Allah dari masa transisi. Tapi dunia sekarang justru seperti merancang satu generasi yang transisinya makin lama, makin panjang. Transisi from puberty to maturity. Nah gitu ya. Ini istilah yang saya baru dapatkan kemarin nih. Setelah saya baca buku psikologi anak,
dari orang Italia yang dia sendiri bahkan tahu remaja mah alien dalam Islam, alien. Kita sendiri malah terkagok-kagok. Jadi ternyata remaja nggak ada dalam Islam ya? Oh, remaja dan nggak ada dalam Islam ya? Sementara orang Barat tahu remaja itu adalah alien dalam Islam. Karena dalam Islam katanya tidak ada periode antara dari puberti ke maturity. Karena dalam Islam itu begitu orang puberti, begitu pula dia maturity saat itu. Saat dia puber, dia matang. Itu ajaran Islam. Sementara ajaran Barat ada masa transisi antara puberti kepada maturity. Dari puber ke matang. Ya Allah, saya hampir nangis rasanya. Ternyata orang Barat pun tahu ya dalam Islam keremajaan itulah asing, alien. Kita banyak orang Indonesia yang terkaget-kaget begitu sampaikan, oh gitu toh, oh Islam nggak kenal remaja toh, oh. Allah perintahkan kita berlindung dari masa transisi. Maka istilahnya adalah transisi itu berpindah dari puberti ke maturity. Berpindah dari puber ke kematangan. Berpindah dari balik ke akil balik. Gitu ya. Sampai saya menyampaikan dengan sedikit berkaca-kaca kepada salah seorang murid saya yang mengirimkan kepada saya tulisan tersebut. Pak Isnan namanya. Pak Isnan, saya bilang. Luar biasa ya Pak ya. Kalau kita yakin dengan kebenaran, Allah yang akan mengirimkan hujahnya. Saya dulu mengkritik remaja tanpa hujah. Karena feeling saya mengatakan ini nggak sesuai ajaran Islam. Tapi pelan-pelan Allah kirimkan hujahnya, pelan-pelan Allah kirimkan hujahnya. Kemarin Allah kirimkan lagi hujahnya. Bahwa dalam Islam, adolescence adalah sesuatu yang alien. Adolescence adalah sesuatu yang asing. Kenapa saya begitu terharunya? Karena siang harinya baru saja saya mendapatkan satu kesan. Terlalu banyak orang yang baru tahu, oh ternyata remaja nggak ada toh dalam Islam. Sementara ada orang Barat yang begitu tahu. Jadi bukan remaja, bukan anak-anak, tapi belum gede adalah membingungkan. Saya lanjutkan. Insya Allah nanti slide-nya minta ke panitia ya. Sengaja sekarang ini belum ditayangkan agar benar-benar fokus ke apa yang saya sampaikan. Karena PowerPoint itu ya cuma pointer saja. Sehingga ayah bunda sekalian, kewajiban kita sebagai orang tua adalah berkata pada diri sendiri, apalagi mereka yang punya anak yang namanya remaja itu, punya murid-murid yang namanya remaja itu, yuk segera tinggalkan masa transisi. Meninggalkan masa transisi itu adalah wajib, penting, perlu. Remagogi ini didesain untuk mengajak pada orang tua dan guru, yuk tinggalkan masa remaja ini sesegera mungkin, karena ini adalah masa yang begitu berbahaya. Bagi mereka berbahaya, bagi kita membingungkan. Gimana cara mendidiknya? Nah, meninggalkan masa transisi ini sekali lagi ya Bunda, tidak otomatis. Masa transisi ini tercipta karena ulah kita juga. Maka kita yang berkewajiban untuk membuat program segera meninggalkan masa transisi. Saya tadi baru pulang ya, piknik
nemenin ibunda ke Tlogo Putri, Jogja, di Kaliurang sana, Tlogo Putri. Begitu saya masuk setelah beli karcis ada tulisan, kenapa kera di sini tiba-tiba ganas-ganas? Kita juga katanya yang membuat itu. Kera itu adalah binatang, harusnya dia secara natural mampu mencari makannya sendiri. Tiba-tiba pengunjung ngasih makan kera, ngasih kacang, akhirnya jiwa naturalnya dia untuk mencari makannya sendiri hilang. Setelah itu dia bergantung kepada para pengunjung yang ngasih makan dia. Kalau enggak, dirampok. Tadi pun saya mengatakan kepada ibu saya, kepada adik saya, kepada ipar saya, tolong kita masuk Tlogo Putri, jangan ada yang bawa sesuatu menggantung, jangan bawa makanan. HP silakan, tapi tolong masuk kantong. Dan tiba-tiba benar, rupanya sekarang di pintu ada tulisan, kenapa sekarang begitu ganas-ganas? Ulah manusia sama, kenapa perlu ada masa remaja sekarang? Ulah manusia. Dan kita bertanggung jawab kembali membuat manusia itu natural. Mereka jadi dewasa, mereka jadi pemuda, bukan lagi remaja. Sebagaimana tadi, kita harus kembali membuat kera-kera itu natural. Dia bisa mencari makanan dari alam. Makhluk yang sebenarnya sama manusia itu takut. Di situ ada tulisan, kera ini aslinya sama manusia itu takut, bahkan kalau ada manusia dia ngumpet. Sekarang ganas. Karena dia telah dimanjakan dengan makanan. Kita berikhtiar membuat kera ini kembali alami. Bukan mengganggu manusia, tapi bahkan takut pada manusia. Nah gitu kan dengan remaja. Bukan sesuatu yang otomatis dia jadi dewasa, bukan sesuatu yang natural, dan bukan ditunggu-tunggu. Ya. Dulu ada seorang murid saya yang ngotot. Ya. Ini kan natural, nggak perlu ada pendidikan, nggak perlu ada program, omong kosong tuh dengan yang namanya akil balik. Ya. Enggak, saya bilang. Ini sesuatu yang nggak natural. Ya, alhamdulillah beliau sekarang mengakui itu. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa ditunggu, sebagaimana remaja itu tidak lahir secara otomatis dan natural, tapi akibat terjadinya revolusi industri di abad ke-18, maka untuk mengembalikannya menjadi dewasa, harus dilakukan juga upaya-upaya tertentu. Remaja ini lahir dengan cara yang tidak natural. Kita cabut anak-anak kita dari kehidupan yang alami. Maka mau nggak mau, kalau ingin mengembalikan mereka kepada kedewasaan, remaja ini harus ada tindakan-tindakan. Dulu nggak ada remaja karena kehidupan itu natural. Anak-anak umur 7 tahun itu senang melakukan eksplorasi dan petualangan. Dulu dibebaskan oleh orang tuanya melakukan eksplorasi dan petualangan. Sekarang kan dilarang. Nggak boleh naik sepeda sama teman-teman. Nanti kalau kamu ketabrak mobil gimana? Diculik orang gimana? Diciderai orang gimana? Akhirnya dia nggak boleh bertualang. Ada anak-anak yang iseng nyari duit. Saya dulu juga pernah ya, es buatan dari tante saya jual. Begitu beliau tahu saya dimarah-marahin. Bikin malu aja, kayak nggak dapat jajan dari saya jualan es. Lu apa salahnya jualan es? Kan perbuatan halal. Esnya keluarga saya itu dikirimkan ke warung-warung. Kenapa tidak saya ikut jualan juga? Ternyata diomelin.
Sehingga ya bunda sekalian, perlu ada sebuah ikhtiar yang sistematik dan sistemik. Perlu ada program, perlu ada rencana, perlu ada sistem, perlu ada kurikulum, perlu ada metode agar remaja ini kembali menjadi pemuda. Ingat ayah bunda, kata remaja dalam bahasa Indonesia baru ada tahun 60-an ya. Sebelumnya nggak ada. Islam Indonesia hanya mengenal kata pemuda. Bangga dengan panggil Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Sahrir, Bung Tan Malaka. Baru tahun 60-an muncul istilah remaja, dan akhir tahun 60-an baru masuk kamus. Mari kita ingat itu. Siapa peserta Kongres Pemuda kedua bulan Oktober tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu? Rata-rata usianya 14 tahun. Buya Hamka 15 tahun berangkat sendirian ke Mekah menuntut ilmu agama. Tan Malaka 15 tahun berangkat sendiri ke Belanda untuk menuntut ilmu hukum. Hos Cokro Aminoto 18 tahun mendirikan Syarikat Islam. Semaun 16 tahun mendirikan Partai Komunis Indonesia PKI. Usama bin Zaid 17 tahun menjadi jenderal. Jenderal Sudirman 24 tahun menjadi jenderal. Nah itu. Jadi pertama, perlu ada ikhtiar yang sistemik dan sistematik. Jangan lagi mengeluarkan racun-racun yang mengatakan bahwa enggak, remaja itu, pemuda itu dengan sendirinya. Enggak perlu ada program-program. Enggak perlu ada sebuah tindakan kurikulum yang sistemik dan sistematik melakukan hal itu. Mulai dari perubahan cara pandang. Nah, ayah bunda sekalian, maka kita bicara tentang cara pandang. Bahwa dalam Islam, dalam kemanusiaan yang natural, remaja itu tidak ada. Akhiri istilah remaja masjid. Akhiri istilah remaja Islam. Remaja itu bukan dari sononya. Bukan sesuatu yang telah ada sejak zaman Nabi Adam, tidak. Remaja itu muncul sejak revolusi industri. Yang gara-gara revolusi industri manusia itu bekerja 8 jam dalam sehari. 40 jam dalam sepekan dan 2000 jam dalam setahun. Tak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Uang banyak, waktu nggak ada. Uang banyak itu membuat anak-anak mengalami overnutrisi. Waktu yang nggak ada membuat pendidikan terbengkalai. Overnutrisi mengakibatkan baliknya jadi cepat. Ya. Sedangkan tak ada waktu menyebabkan akilnya menjadi terlambat. Padahal lagu Indonesia Raya kita sudah mengingatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kenapa badan terus yang dibangun? Kemana perginya pendidikan jiwa itu? Padahal lagu Indonesia Raya sendiri mengatakan jiwa dulu dong yang dibangun, baru badan. Cara pandang ini mesti kita rubah. Kita tidak bisa terus-menerus mengatakan, maklumlah masih remaja. Nah gitu ya. Oh wajar, dia uring-uringan karena dia remaja. Ayo bunda sekalian, mohon maaf, mudah-mudahan wajah saya masih kelihatan ya. Ini di rumah nih lagi lampu mati nih. Aman Ustadz, kelihatan. Aman ya? Ya mudah-mudahan masih kelihatan.
Rubah cara pandang itu. Dia belum bisa nyari duit, maklum masih remaja. Dia masih bergantung pada orang tuanya, maklum masih remaja. Orangnya destruktif, maklum masih remaja. Ini yang menurut dipertahankan. Ya. Nah, perubahan cara pandang ini harus sampai kemudian merubah dan membangun sistem kehidupan yang baru. Sistem kehidupan yang sekarang ini yang telah menyebabkan orang terlambat dewasanya mesti diganti. Tolong diganti. Segala sesuatu yang telah menghasilkan pembocahan, kalau dalam bahasanya Robert Epstein ya, remaja ini kan pembocahan, infantilization. Segera kita ganti. Apapun bentuk-bentuk pembocahan itu yang disebabkan oleh sistem kehidupan yang kacau. Mengembalikan sistem kehidupan itu kepada sistem kehidupan yang natural seperti dulu. Dan sampai sekarang itu masih ada buktinya kok. Memang betul sekarang dari Sabang sampai Merauke, orang itu berpindah dari masa anak-anak ke kedewasaan melalui remaja dulu. Memang betul. Dari Paris sampai New York, memang betul orang itu berpindah dari anak-anak kepada dewasa. Tapi mari kita lihat, sampai hari ini pun masyarakat Baduy belum mengenal masa remaja. Orang Baduy 12 tahun dewasa, mereka sudah meninggalkan rumah kok kalau laki-laki. Mereka sudah menikah pun, mereka sudah mampu menghasilkan uang sendiri. Suku anak dalam di Jambi, 12 tahunnya dewasa sekarang ini, sampai sekarang masih terjadi. Mereka disuruh keluar dari rumah. Diminta berburu oleh orang tuanya. Berburu kau, jangan coba-coba pulang kalau nggak dapat buruan kau. Jadi mari pertama, sistem kehidupan kita, termasuk di rumah kita. Merubah sistem hidup yang mampu mengubah anak-anak itu menjadi pemuda, menjadi dewasa, tidak lagi menjadi remaja. Bahwa misalnya usia 7 sampai 10 tahun, mereka sudah dididik dengan tanggung jawab pribadi. 10 sampai 12 tahun mereka dididik dengan tanggung jawab sosial. Bagaimana mampu menjadi dewasa kalau tanggung jawab pribadi aja nggak dibangun? Bahwa kamar anak kita semuanya diurusi oleh asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga ini yang mencuci, memasak, menyetrika, dan sebagainya. Bahkan sistem kehidupan ini telah merusak sistem pendidikan kita. Pesantren-pesantren sekarang telah menjadi sumber ketidakmandirian. Bayangkan. Padahal dulu kita selalu berasumsi yang namanya pesantren tempat melatih kemandirian. Ya. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu seorang ibu membawa anaknya baru DO dari Teknik Elektro ITS, Institut Pendidikan 10 November Surabaya. Pak, anakku baru DO dari ITS, tolong dites dia cocoknya ini di mana, Pak. Tapi mohon maaf ya Pak, anak saya ini kurang mandiri, maklumlah karena dia udah terlalu lama di pondok. Loh ada apa? Saya kan agak terkaget-kaget. Dulu kan pondok identik dengan kemandirian. Sekarang kenapa ada kalimat dia terlalu lama di pondok sehingga tak mandiri? Ada sistem pendidikan yang kacau. Ada sistem kehidupan yang kacau. Sistem kehidupan yang bahkan merusak sistem pendidikan kita. Dulu anak-anak
bermain dengan permainan-permainan alami, lalu mereka itu didewasakan lewat permainan alami ini. Karena terlalu banyak aturan-aturan yang akan mendewasakan mereka. Contoh petak umpet. Mulai dari belajar berhitung. Tuh waga 4 6 jawaban dan lo, tuh waga 4 6 jawaban dan lo. Sampai ke eksplorasi lingkungan di mana bisa bersembunyi dengan aman. Sampai ke belajar diam. Karena yang namanya bersembunyi, mulut diam, badan diam. Belajar untuk tenang. Lalu belajar untuk fairness. Tidak curang. Kalau tertangkap, ya ngaku tertangkap. Belajar untuk berkompetisi. Hanya lewat permainan petak umpet. Sederhana. Berapa kalori yang keluar dari permainan yang satu ini? Sehingga kelebihan nutrisi terbuang kok. Inilah sistem kehidupan ini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Telah digantikan semua permainan itu dengan gadget. Permainan petak umpet, gobak sodor, main bentengan, main dampu, patok lele, perempuan itu main tali, tali merdeka, lompat tali, main salamanda. Sesuatu yang awalnya natural telah berganti dengan sesuatu yang akhirnya menjadi virtual. Dan kita mengatakan, ya ini era digital. Memang udah zamannya, lagi-lagi yang kita salahkan adalah zaman. Sementara saya terkejut, 20 April tahun 2020, saya diundang oleh komunitas IT Indonesia untuk datang ke Cisarua Bogor. Dia tunjukkan ada lahan 14 hektar dan saya diminta untuk mengelola lahan 14 hektar itu untuk pendidikan anak-anak anak mereka. Para dewa IT, para penggiat IT. Bang Aat, tolong didik anak-anak di sini, anak-anak kami yang Bang Aat di dunia alami ini. Tolong ya Bang Aat ya, bikinkan satu sistem pendidikan yang tidak ada kabel, tidak ada layar, tidak ada keyboard, no cable, no screen, no keyboard Bang Aat. Ya. Nah gitu. Orang IT malah meminta saya, tolong bikinkan sebuah sistem pendidikan yang nggak boleh ada IT di tempat itu. Biarlah mereka bermain dengan alam di sini, Bang. Aku ingin mereka itu bisa membuat pesawat udara, Bang Aat. Dan tolong dekatkan mereka dengan burung, bukan dekatkan mereka dengan ilmu fisika. Bukan dekatkan mereka dengan aeronautika. Bang Aat, kami ingin mereka itu nanti bisa bikin mobil. Oleh karena itu, tolong dekatkan mereka dengan kuda. Jangan dekatkan mereka dengan ilmu otomotif. Jangan dekatkan mereka dengan ilmu elektro. Jangan dekatkan mereka dengan ilmu teknik mesin. Bang Aat, kami ingin mereka itu bisa bikin kapal selam. Oleh karena itu, Bang Aat, dekatkan mereka dengan ikan. Dekatkan mereka dengan hiu. Dekatkan mereka dengan paus, bukan dekatkan mereka dengan ilmu nautika, ilmu kelautan, ilmu termodinamika, dan sebagainya, Bang. Hal-hal yang natural semacam ini yang sangat berguna bagi masa depan anak-anak kita sekarang tidak lagi terjadi. Jadi saya ingin menyatakan pada ayah bunda sekalian bahwa mulailah dengan merubah cara pandang.
cara pandang tentang sistem kehidupan yang mampu mendewasakan anak-anak kita. Sistem perlakuan yang mampu mendewasakan anak-anak kita. Bahwa 7-12 tahun sebenarnya mereka diperlakukan sebagai calon orang dewasa. Tapi oke, sekarang sudah terlambat. Mereka sudah terlanjur remaja, mereka ada di level SMP, mereka berada di level SMA, bahkan mereka berada di level perkuliahan saat ini. Tapi tak ada kata terlambat. Bangun sistem perlakuan yang baru. Contoh, untuk mendidik rasa tanggung jawab mereka sebagai manusia dewasa, bikin perlakuan consequential learning. Belajar memikul konsekuensi. Tangan mencencang, bahu memikul. Bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Kalau mereka kemudian masih saja buang sendal seenaknya, buang sepatu seenaknya, buang ransel seenaknya, melempar baju dengan seenaknya. Kalau besok ternyata semua yang dia cari itu tidak bertemu, ya itu tanggung jawab mereka. Jangan kemudian kita malah turun tangan mencarinya. Bukannya dia yang sibuk, malah kita yang sibuk nih. Tasmu, nih bukumu, nih bajumu, nih sepatumu. Ya. Kenapa mesti kita turun tangan? Ya, daripada dia dihukum nanti oleh kepala sekolah, daripada dia dihukum nanti oleh guru. Mari kita ganti sistem perlakuan kita. Apakah mereka masih pantas kita panggil anak-anakku sekalian? Panggilan mempengaruhi kepribadian. SMP masih dipanggil dengan panggilan anak-anakku sekalian. SMA masih dipanggil dengan panggilan anak-anakku sekalian. Tiba-tiba melompat waktu kuliah dipanggil dengan saudara-saudara sekalian. Maka perubahan sistem perlakuan kita mesti juga lakukan. Ketika mereka masuk SMP, siapa yang harus menandatangani akad sekolah? Orang tuanya kah dengan kepala sekolah atau anak yang bersangkutan dengan kepala sekolah? Banyak perlakuan yang lain. Kadang-kadang bahwa kita perlu mengganti intonasi. Intonasi yang sugestif, mari kita hindari. Itu hanya akan membuat mereka jadi anak-anak. Anak-anak sekalian, kalau kita sakit, kita berobat ke dok, lalu serentak mereka mengatakan ter. Jika kita ingin berbelanja, kebutuhan sehari-hari kita mesti berbelanja di pasar. Bahasa sugestif yang membuat mereka tidak mandiri. Sampai-sampai kalau kita mau, kita bisa bilang sama mereka, anak-anak sekalian, ibu kota Amerika Serikat adalah New. Mereka akan kompak mengatakan York. Padahal yang benar adalah Washington DC. Bukan New York. Tapi mereka bisa disugesti untuk menjawab York. Sistem tindakan yang perlu kita perbaiki. Dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita perbaiki kepada mereka adalah sistem pendidikan. Pendidikan yang mendewasakan. Mereka telah terlanjur menjadi remaja. Karena pendidikan itu tak mendewasakan. Bahkan Robert Epstein mengatakan extended childhood, pendidikan yang ada ini memperpanjang masa anak-anak. Di extended childhood. Almarhum guru besar psikologi Indonesia, Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono bahkan mengatakan, kenapa ada remaja? Karena pendidikan yang ada itu terlalu lemah dan cengeng. Tegas beliau mengatakan. Saya juga disadarkan oleh pernyataan beliau, sebenarnya dulu remaja nggak ada katanya.
Remaja ada karena ada sistem pendidikan yang cengeng. Pendidikan yang terlalu lembut. Pendidikan yang terlalu ramah. Kenapa pendidikan itu kemudian menjadi terlalu lembut dan terlalu ramah? Karena isi pendidikan adalah para ibu, mana ayah, mana laki-laki itu. Satu, hampir tidak pernah saya lihat laki-laki menjadi guru TK. Padahal pendidikan TK itu diantaranya adalah pendidikan ego dan individualitas. Dan itu pendidikan ayah. Selama pendidikan TK itu dikuasai oleh para bunda, yang ada pendidikan sosiabilitas. Padahal individualitas adalah pendidikan saat itu sebenarnya. Tapi ayah nggak ada. Wajar kalau kemudian seorang bunda membawa anaknya ke TK dan dia sampaikan pada bu guru, Bu, tolong anak saya diajarkan bagaimana caranya bersosialisasi ya. Mohon maaf, sosialisasi itu ilmunya di SD, di TK itu belajar individuasi. Tapi kita tidak bisa menyalahkan para bunda karena bunda cenderungnya pada sosialisasi. Yang cenderung pada individuasi, pada penguatan ego, tentang akunya yang perlu diperkuat itu para ayah. Bagaimana mereka akan menjadi matang karena itu. Seorang ibu membayangkan anaknya akan disetrap oleh guru gara-gara nggak ngerjain PR itu langsung panik. Kalau perlu PR itu dibuatkan oleh orang tua. Dia takut kalau buku anaknya nggak ketemu, dia nggak bisa ngerjain PR, nanti dia akan dihukum. Ini contoh bagian dari sistem-sistem pendidikan yang perlu kita rombak. Ayah bunda sekalian, bagaimanapun pendidikan itu mempengaruhi kedewasaan. Dulu tahun 50-an, tahun 60-an, bahkan sampai tahun 70-an, lulus SD, perempuan itu dididik di yang namanya SKKP, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama. Yang laki-laki masuk ke ST, Sekolah Teknik, atau ke SG, Sekolah Guru. Sehingga wajar 15 tahun mereka udah jadi guru. 15 tahun mereka siap berkeluarga karena mereka mengikuti SKKP, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama. Lalu pendidikan belakangan tidak lagi menyiapkan hal itu. Langsung yang namanya lulus SD, SMP dulu, sekolah menengah pertama. Sekolah menengah atas, yang nggak jelas arahnya. Dulu tidak. Dulu sekolah teknik. Kalau mau lanjut namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. SKKP, kalau mau lanjut namanya SKKA, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas. SGA, Sekolah Guru, kalau nggak siap, kalau mau lanjut Sekolah Guru Atas. Jadi sistem pendidikan kita juga sistem pendidikan yang membocahkan sampai ke tingkat panggilan, sampai ke tingkat akad bahwa ketika mereka di SMA harusnya mereka dipanggil dengan panggilan saudara-saudara sekalian, dan akad itu dibuat antara kepala sekolah dengan dia. Di bawahnya ada tulisan orang tua, mengetahui orang tua siswa, mengetahui saja. Kalau akad itu dibuat oleh di antara mereka, kecuali kalau anak perempuan ya. Akad itu memang dibuat oleh orang tua mereka dengan kepala sekolah. Karena perempuan itu selalu punya wali dalam hidupnya. Selama sistem pendidikan masih begini-begini saja, kita mencetak manusia banci. Dibilang anak-anak tidak, dibilang dewasa belum. Saat mereka minta uang jajan sama orang tua bilang, udah gede masih minta uang jajan.
Tapi giliran minta kawin, orang tua bilang, masih kecil kau udah minta kawin. Mereka bingung, aku ini udah gede atau masih kecil. Giliran minta uang dibilang udah gede, dibilang giliran minta kawin dibilang udah masih kecil. Maka beberapa hari yang lalu, satu sekolah di Kota Padang minta izin pada saya, Bang, boleh nggak kami pasang di gerbang sekolah, selamat datang di sekolah ramah masa depan anak. Sudah ngikut saya ya, bukan ramah anak, tapi ramah masa depan anak. Saya bilang, silakan Pak, nggak perlu minta izin saya Pak. Saya bangga sekali kalau ada sebuah sekolah, pasang plang di depan sekolahnya, di gerbang sekolahnya, selamat datang di sekolah masa depan anak. Ramah masa depan anak. Silakan. Nah begitu. Ini perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah, remagogi adalah bagian dari ikhtiar merubah cara pandang dan sistem, dalam hal ini adalah sistem pendidikan. Harus ada sistem pendidikan buat remaja. Sekali lagi harusnya nggak ada. Seandainya remaja itu tidak terbentuk, tidak perlu saya berikhtiar membuat sistem pendidikan untuk para remaja ini. Tapi apa boleh buat? Saya bikin sistem ini atas alasan darurat. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya suatu ketika remaja tidak ada lagi, saya akan buang remagogi ini ke tempat sampah, ya Allah. Karena seharusnya remagogi ini tidak ada dan tidak perlu ada. Dari ini hanya untuk menjawab keputusasaan. Seorang psikolog dari Amerika Serikat pernah berkata, tahukah kalian bagaimana cara menghadapi remaja? Gampang. Umur 12 tahun tolong dibius. 20 tahun bangunin lagi, udah itu aja. Saya juga udah nggak tahu, udah putus asa, udah nyerah gimana cara menghadapi remaja. Satu-satunya saran saya adalah 12 tahun dibius, 20 tahun dibangunkan. Udah itu aja. 2018 dunia menghabiskan 259 juta dolar. Maaf, 259 miliar dolar untuk menangani kenakalan remaja. Yang sebenarnya ini bukan kenakalan lagi, ini udah tingkat kejahatan ini. Ini kriminalitas. Belakangan ini kita bertubi-tubi menghadapi masalah. Sekian banyak siswi putri di Ponorogo minta dispensasi nikah muda, 80% diantaranya atas alasan hamil di luar nikah. Rupanya Ponorogo tidak ingin dipermalukan sendirian, lalu dia merilis wilayah-wilayah lain di Jawa Timur yang juga minta dispensasi nikah muda karena hamil di luar nikah. Dan rupanya Ponorogo itu nggak ada apa-apanya. Cuman ratusan, 200. Yang terbesar justru Malang. 3.000-an kasus per bulan. Minta dispensasi menikah muda karena hamil duluan. Bahkan Ponorogo nggak masuk 10 besar kok. Bahkan Ponorogo belum masuk 20 besar kok. Tapi mau diapakan? Di satu sisi mereka sudah balik. Sudah ada hasrat yang luar biasa untuk melakukan hubungan seksual. Tapi di sisi lain belum akil. Belum siap untuk menikah, berumah tangga, melamar seorang gadis, mendidik seorang anak, membiayai satu rumah tangga, belum siap. Timbul kebingungan demi kebingungan. Oknum-oknum di sebuah kementerian tiba-tiba sedang menyiapkan gagasan kondomisasi remaja. Kenapa? Iya, karena mereka sudah ingin sekali berhubungan seks, namun belum siap untuk berkeluarga.
Lalu saya tanya, kalau tetap hamil gimana? Ya sudah, kami juga sedang menyiapkan program aborsi sehat. Karena mereka tidak tahu solusinya. Solusi yang benar adalah kalau mereka masih anak-anak, segera dewasakan, bukan remaja. Kalau mereka terlanjur remaja, maka segera juga dewasakan. Lalu saya bikinkan program yang namanya remagogi ini. Nah, jadi ayah bunda sekalian, sesi pertama ini saya ingin mengajak, menyadari, membangun kejutan-kejutan di pikiran kita, melakukan brainstorming pada diri kita. Kita sedang berhadapan dengan generasi yang salah. Yang dalam Islam generasi ini tidak ada, dalam kehidupan umumnya pada dasarnya baru ada sejak abad ke-20, karena sebelumnya juga nggak ada. Ya. Saya bahkan teringat film Little House on the Prairie, Laura Ingalls 12 tahun udah menikah kok. Suaminya 14 tahun kok. Itu di Amerika. Mereka non-muslim. Saya juga tanya kepada teman-teman Nasrani, sebenarnya kalau menurut Nasrani kedewasaan itu umur berapa? Lalu mereka jawab, di perjanjian lama ada Pak, 13 tahun. Di Islam jelas, 15 tahun paling lambat. Mereka sudah dewasa. Sepakat 4 mazhab dalam Islam mengatakan bahwa paling lambat kedewasaan itu 15 tahun. Paling lambat akil balik itu 15 tahun. Mari kita cemas ayah bunda sekalian. Orang itu kalau udah balik dalam Islam, dia sudah memikul dosanya sendiri. Ketika mereka 9 tahun kok udah balik. Iya, ayah bunda sepertinya Ustadz sedang sedikit ada trouble. Ya, tes. Nah, sudah kembali. Silakan. Oke ya. Maaf tadi sinyalnya terputus. Jadi itulah ya. Nah, gitu. Maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas. Pertama kita akan membahas ya. Ternyata remaja ini karena memang dia adalah sebuah generasi yang sungsang, mereka nggak punya sistem pendidikan, yang perlu kita siapkan sistem pendidikannya bukan untuk mengakomodir keremajaan. Karena remagogi ini bukan untuk mengakomodir keremajaan, tapi untuk segera memindahkan remaja ini kepada dewasa, agar kita tidak dihadapkan dengan malapetaka demi malapetaka yang semakin lama semakin mengerikan. Nah, untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada waktu mungkin ya sekitar 20 menit lebih untuk tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan, tapi tentunya pertanyaannya belum pada level teknis ya. Baru pada level konsep, karena yang teknis-teknis nanti insya Allah akan kita bahas. Mulai dari sesi ketiga sampai ke sesi ke-8. Nah, bagi kami, jangan kita terlalu terjebak, belum apa-apa, lalu gimana gitu ya. Kita ingin filosofinya kita tegakkan dulu, latar belakangnya kita tegakkan dulu. Baik dari saya, sekian itu dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekaligus mohon maaf ini lampu masih belum menyala ya. Iya, Ustaz. Tidak apa-apa, qadarullah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada malam hari ini, sangat menarik sekali, luar biasa ya. Ketika kita mendengarkan pemaparan Ustadz, saya tuh jadi teringat Ustadz. Kemarin tuh saya jalan-jalan ke Gramedia ya, terus muter-muter gitu. Yang saya kagetkan adalah buku-buku di sana itu yang terpajang gitu ya, buku-buku pengembangan diri itu yang terpajang. Ternyata banyak. Hampir 90% itu buku-bukunya tentang insekuritas gitu ya.
nggak pede dengan diri sendiri lah, apalah kayak gitu, semacam-macam kayak gitu. Terus saya jadi berpikir, jangan-jangan yang generasi sekarang kayak gitu. Saya tanya itu sama anak saya yang besar tuh, saya tanya, kok kayak gini semua ya bukunya? Mama nggak tahu katanya. Generasi sekarang ya begini, katanya, kan beda zaman sama generasinya mama. Waduh, saya bilang jangan-jangan nih anak-anak sekarang memang tentang insekuritas semua gitu isinya, Masya Allah. Baiklah. Karena memang ini terima ya. Ya. Karena istilah-istilah yang untuk mengkritik diri mereka sendiri itu udah banyak, tapi nggak ada jalannya. Misalnya gini ya, mereka disebut sebagai generasi sandwich, mereka disebut sebagai generasi strawberry dan sebagainya. Jadi mereka sudah tahu, pusing ya, cuman belum tahu jalannya. Nah, kita coba tawarkan untuk mereka yang udah kadung jadi remaja, inilah demagogi. Masya Allah. Baiklah Ayah Bunda yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan satu orang deh. Silakan raise hand yang langsung open mic, raise hand untuk bertanya langsung di di Zoom ini. Sebelum nanti saya akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk. Tapi ini pertanyaan banyakannya udah praktek semua soalnya. Baik, Ibu Candayani sudah raise hand. Silahkan Ibu langsung open mic untuk langsung bertanya pada Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, alhamdulillah yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, kalau saya di sini kan sebagai ibu ya Ustadz, bagaimana saya bisa mensinergikan ya kayak tadi antara peran ayahnya dan dengan kondisi anak-anak saya yang juga dua orang laki-laki perempuan ya Ustadz yang lagi menghadapi masa remaja seperti itu, yang tantangan saya ketika tadi ya ketika saya ingin memandirikan begitu dengan ayahnya, ya kondisi mereka pun agak berbeda sekali dengan dua kakaknya dulu Ustadz. Jadi ketika yang konsep-konsep Ustadz itu ketika dua kakaknya yang ya maksudnya di atas usia dia itu lebih bisa, tapi tantangannya di anak sekarang yang usia ya 12 itu 12 dan ini ya 13 dan 11 tahun ya, sudah mau ke 12 itu lebih berat sekali menurut saya. Mereka lebih kayak apa ya, sensitivitas baperannya gitu Ustadz, ketika dimandirikan itu ya banyak sekali ya mengeluh atau apanya, dan mestinya ketika banyak konsep-konsep yang sudah Ustadz ini kan sudah diinikan, saya mau mempraktekkan dan saya menjaga tender love saya, Ustadznya menjaga ibu yang membasuh luka, dan tapi di sisi lain kita juga tadi ya membuat anak-anak itu tetap kemandiriannya, karena saya lihat tuh betul sekali yang Ustadz Tuma bilang. Jadi ketika anak kedua saya ya udah mempraktekkan misalnya minimal saya sudah berproses dan melakukan itu, ketika dia kuliah itu semua kepake, dia udah bisa mandirinya, memang betul sekali itu perlu. Nah sekarang itu tantangan lagi menyiapkan dua adiknya, ternyata tantangannya lebih berat gitu Ustaz. Bisa ada ininya Ustaz, antara komunikasi juga dengan dengan pasangan, terutama dalam menghadapi kondisi saat ini yang udah menurut saya berbeda begitu Ustaz dibandingin dua kakak sebelumnya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, baik ya Bu Candayani. Sebenarnya kita berhadapan dengan beberapa persoalan. Memang betul ya, bahwa ternyata menghadapi adik-adiknya dibandingkan dengan kakaknya dulu berbeda. Karena misalnya kakaknya itu juga berada dalam lingkungan yang cenderung lebih matang. Sehingga ketika sang kakak dimatangkan, nggak masalah. Karena teman-temannya yang lain juga dibegitukan oleh lingkungan atau oleh orang tuanya. Sekarang tiba-tiba ketika kita ingin menghadapi adik-adiknya untuk dimatangkan dengan cara yang sama, ternyata lingkungannya nggak mendukung. Karena teman-temannya juga sama gitu ya. Nah, begitu. Sehingga saya pernah menghadapi juga kasus dengan anak saya yang kecil. Ketika saya tidak membelikannya HP, dia protes. Kenapa? Teman-temannya dibelikan HP oleh orang tuanya. Ketika saya tidak mau membelikannya sepeda motor, dia protes lagi. Abi, teman-temanku yang orang tuanya duitnya lebih sedikit dari Abi, itu anak-anaknya dibelikan motor, Abi. Kenapa aku yang orang tuaku duitnya lebih banyak daripada duit orang tua temanku, kok aku nggak dibelikan? Jadi satu,
bahwa lingkungan tidak mendukung, itu benar. Tapi yang paling penting begini, kita juga tanpa sadar tega kita itu ternyata menurun juga. Jadi ada salah di anak, tapi kita juga mesti sadar ada salah di kita. Ternyata dulu kita lebih tegas pada kakak-kakaknya. Harus kita akui sekarang kita tidak setegas itu. Padahal ketika lingkungan semakin tidak mendukung, yang benar adalah kita lebih tegas lagi. Bahkan ketegasan kita lebih daripada ketegasan kita terhadap kakak-kakaknya. Karena tidak bisa tidak. Ya, dia digerogoti oleh temannya. Begitu juga soal kepercayaan diri ya. Dulu seandainya anak kita kurang percaya diri, nggak ada masalah. Karena penggodanya kiri kanan tidak banyak. Sekarang penggodanya kiri kanan semakin banyak. Butuh anak-anak yang percaya diri, mempengaruhi dan tak mudah terpengaruh. Ya. Menjadi anak-anak yang mampu menegakkan kebenaran walaupun sendirian, tandang ke gelanggang walau seorang, mampu berkata tidak, mampu tampil beda. Artinya apa? Kalau ketika kita tahu lingkungan tidak mendukung kita dalam maka mau nggak mau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Nah, terkait dengan pertanyaan bahwa oleh karena itu, ya, peran ayah harus lebih dikuatkan. Sekali lagi solusinya adalah peran ayah harus lebih dikuatkan. Karena dia yang akan lebih tegas, dia yang akan lebih tega, dia yang akan lebih cuek. Ibu kadang-kadang mau tega gimana coba? Melihat anak setiap hari cemberut, melihat anak setiap kali ngambek, melihat anak setiap kali komplain dengan orang tuanya, kenapa aku diginikan? Butuh sosok ayah yang tidak setiap saat melihat itu gitu. Sosok ayah yang bilang, gitu aja kamu cemen, gitu. Kita bisa bilang ayah nggak ngelihat setiap hari sih. Ayah nggak menyaksikan setiap hari sih. Memang dibutuhkan sosok yang tidak melihat setiap hari. Jadi justru jangan kita kemudian salahkan ayah. Ayah nggak peka. Ayah kan bisa begini karena ayah nggak ngelihat aja setiap hari. Ayah bisa begini karena nggak merasakan kerewelannya setiap saat. Ayah bisa begini karena ayah nggak melihat aja komplainnya setiap waktu. Ya justru butuh ayah yang kayak gitu. Justru karena dia tidak sering-sering hadir dan bertemu dengan anaknya lah. Makanya teganya itu ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa anak sekarang rasanya lebih sulit kita tangani di samping lingkungan yang tidak kondusif, yang semakin kurang kondusif, kita sendiri juga banyak berubah juga. Ya, mungkin Teh Rima bisa merasakan ya ngadepin anak pertama dengan anak kedua ya. Nah gitu. Ada salah di mana? Misalnya kalau saya lebih kurang tega pada anak yang kedua, ada unsur salah di kita juga. Misalnya begitu ya. Dan tolong peran ayah yang harus menegakkan ego anak-anaknya. Sehingga anaknya dengan ego yang kuat dia cuek, temennya udah pakai HP dia belum, dia cuek ya. Anak saya tidak ada satupun yang sampai SMP-nya pakai HP. Semuanya baru kenal HP itu SMA, saya bisa kok membelikan HP buat mereka. Memang ada yang komplain, tapi setelah diceritakan, diam kok, bisa mengerti. Mereka bisa diberikan pengertian. Bahwa punya HP tapi belum punya penghasilan itu merugikan. Karena mesti beli pulsa. Ya. Saya ingatkan pada anak-anak saya. Fasilitas itu bisa mencelakakan kamu. Saya sampaikan. Saya punya teman,
nikah dengan seorang perempuan kaya raya. Saya bilang, saya cerita. Karena nikah dengan seorang perempuan kaya raya, udah begitu nikah dia dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih fasilitas. Sementara gajinya baru sedikit. Jangan dikira fasilitas itu menguntungkan dia. Dia keteteran waktu bayar listrik. Dia keteteran waktu bayar retribusi. Dia keteteran waktu bayar bensin. Penghasilannya dia belum layak untuk memikul fasilitas sebanyak itu. Jangan dikira dikasih fasilitas itu menguntungkan. Itu teman saya itu mengeluh ketika dia menikah. Aku keteteran, katanya. Kalau mau mertuaku ngasih fasilitas kayak gini, sekaligus ngasih duit, katanya. Subsidi untuk beli bensin, karena dikasih mobil. Subsidi uang servis. Subsidi uang listrik. Subsidi uang pembantu. Subsidi uang ini itu. Aku dikasih fasilitas begitu wow, dengan penghasilan yang masih begitu kecil. Ini malah petaka untukku, kata teman saya begitu loh. Ya. Anak-anak calo saya cerita pada anak-anak saya. Jangan kalian kira fasilitas kalau Abi kasih pada kalian itu akan menguntungkan kalian. Oke, Abi kasih kamu HP, pulsanya gimana? Perawatannya gimana? Bertambah fasilitas, bertambah kebutuhan, dan bertambah biaya. Ya. Nah, begitu. Dalam dunia filsafat saya bilang, dunia ini adalah horizontal. Satu alat membutuhkan alat berikutnya. Alat berikutnya membutuhkan alat berikutnya. Alat berikutnya membutuhkan alat berikutnya. Satu alat membutuhkan bertubi-tubi alat sesudahnya, dan itu biaya semua. Saya gitu kan. Saya ingat dulu ada teori filsafat yang mengatakan bahwa dunia adalah horizontal. Saya dulu pernah dikasih kamera, ya, oleh orang tua saya. Tapi apa yang terjadi dengan kamera yang saya miliki? Saya butuh tripod. Saya butuh kabel shutter. Apalagi kemudian saya coba menjadi seorang fotografi. Dulu saya punya satu tas besar fotografi. Tambah lama tambah butuh biaya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi mari ya, kita tidak pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Justru mari kita sadari dan sadari pada diri sendiri. Justru banyak yang berubah melembek pada diri kita sendiri. Untuk itu tolong sang ayah, bantulah bunda itu. Saya pun terasa ya, anak saya itu ada 4 orang. Yang paling bungsu itu cenderung saya manjakan. Alhamdulillah lampu udah nyala ya. Nah, gitu. Baik, itu dulu ya. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik Ustadz, terima kasih. Sudah cukup ya Bu Handayani ya? Baik. Berarti supaya dekat ayahnya nggak berjarak bagaimana ya Ustadz? Karena kan betul yang kata Ustadz, jadi dia sampai bilang di kelas dia tuh cuman dia yang tidak punya HP Ustadz. Tapi dia sekarang tuh yang terutama anak laki-laki agak berjarak dengan ayahnya yang itu Ustadz, yang sudah tegas begitu Ustadz. Apakah itu ada di salah apanya atau memang sudah tepat ya Ustadz? Lebih putus-putus Bu. Oh ya, nanti berarti di chat aja Ustadz ya. Iya, silakan Bu Handayani karena kurang terdengar suaranya. Oh iya. Ya. Ya, lanjut dulu yang lain mungkin. Saya lanjutkan Ustadz, ada pertanyaan ini dari Bunda Monika. Izin bertanya, bagaimana jika anak tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban individunya? Apa risiko yang bisa kita berikan? Misalnya, apakah konsep punishment itu boleh diberikan gitu? Punishment. Jadi yang benar adalah consequential learning. Belajar konsekuensi. Ketika dia tidak mau melaksanakan kewajiban yang harus dia jalankan, maka dia perlu juga menerima konsekuensi, bukan punishment ya. Pernah saya meminta anak saya untuk mengambilkan air minum buat saya. Dia bilang entar. Saya bilang kapan lagi air minumnya mau dikasih? Entar Bi. Kok belum diambil juga, baru habis itu diambilkan air minum untuk saya. Besok dia mau sekolah.
Dia bilang, Bi mau sekolah. Oh iya silahkan, saya bilang. Minta uang jajan, Bi. Oh iya entar. Tadi malam dia bilang entar, hari ini saya bilang entar. Bi aku udah telat nih, Bi. Oh iya entar, saya bilang. Bi aku bisa disetrap oleh kepala sekolah, Bi, kalau terlambat nanti, Bi. Emang enak dientarin. Jadi sebenarnya sederhana. Kamu bilang entar, kami juga berhak untuk bilang entar. Dan ini bukan balas dendam ya, ini consequential learning. Dalam surat 30 ayat yang ke-41 Allah mengingatkan. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqu ba'dallazi ya'milu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah perbuatan manusia agar Allah merasakan kepadanya akibat dari perbuatan. Rasakan. Allah sengaja membalas agar manusia merasakan bahwa kalau main api itu bisa terbakar, main air itu bisa basah, jorok itu bisa bikin sakit, buang sampah di sungai itu bisa bikin kebanjiran. Itu namanya consequential learning. Coba lakukan itu. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Consequential learning. Susah sekali. Baik, ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bunda siapa ini ya? Bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah masa depan anak Ustadz? Ini sudah kayaknya nanti ya Ustadz ya, ada kayaknya ya ini ya. Ada pembahasannya khusus sepertinya nanti Ustadz. Ada, insya Allah ada ya. Jadi intinya gini, pendidikan akil balik itu memang bukan pendidikan ramah-ramahan. Harus jujur diakui pendidikan akil balik itu bukan beramah-ramah. Pendidikan akil balik itu menempa. Pendidikan akil balik itu keras. Apa tempatnya, apa kerasnya nanti kita akan bahas dalam demagogi ya. Agar masa depan itu ramah buat dia. Pendidikan itu menjadi tidak ramah demi masa depan yang ramah. Karena mari kita sadari bahwa hidup itu bagaikan lari maraton. Panjang jalannya. Dan kita ingin sebagaimana pelari maraton lain, kecepatan tertinggi itu ada pada saat finish. Lalu bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan bahas. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustaz. Ini kayaknya masih bisa satu nih. Ada buku Suma. Ada buku Suma yang sudah resen. Silakan buku Suma untuk bisa open mic. Iya, Bu Kusuma silakan untuk open mic, bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Apakah mendengar? Sepertinya tidak ada. Baiklah kalau begitu, ini Pak Andi sepertinya yang ingin bertanya. Silakan Pak Andi untuk bisa open mic. Iya. Nah, ini katanya, Ustadz kami sedang merintis kepengurusan sekolah ramah anak. Apa dihentikan aja ya? Kalau yang disebut ramah anak itu TK, teruskan. Tapi kalau yang dimaksudkan SD, SMP, SMA, hentikan. Ya. Karena yang diperlukan adalah ramah masa depan. Ramah yang bercengeng-cengeng ria ini yang membangun keremajaan itu, gitu ya. Terima kasih. Oh iya, baiklah Ustadz. Oke, satu lagi nih kayaknya. Ustadz, bagaimana persiapan, seberapa penting dan peran apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki untuk usia balita? Kebetulan saya akan membuka daycare dan kami ada salah satu karyawannya yang laki-laki. Gimana Ustadz? Ya, jadi ada dua hal ya. Untuk daycare sendiri saya bertanya-tanya mana orang tuanya. Ya. Mungkin itu aja ya. Tentang daycare, pertanyaan saya kemana tuh orang tuanya, gitu ya. Kalau nggak siap mendidik anak, ya nggak usah punya aja, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk pendidikan di bawah 7 tahun, jangan dikira peran laki-laki itu tidak ada, sangat banyak. Kenapa? Pendidikan di bawah 7 tahun itu melibatkan 4 aspek. 1, pendidikan keimanan. Itu ayah itu pemerannya. Ya. Nah gitu. Jadi sekali lagi, bicara pendidikan keimanan itu ayah. Dan itu pendidikan di bawah 7.
Yang kedua, pendidikan ego dan individualitas. Kalau udah bicara ego, bicara laki-laki. Yang suka menepuk dada itu laki-laki. Yang sangat sering bicara aku, dan aku itu laki-laki. Kalau perempuan bicara tentang kami dan kita pada dasarnya. Yang ketiga, pendidikan motorik. Ya laki-laki lagi itu, ayah lagi itu. Psikomotorik ya. Yang saya juga sedih sekarang, kenapa di bawah 7 tahun itu pendidikan motorik itu dianggap tidak penting. Berlari itu tidak penting. Melempar, melompat, guling-gulingan, merangkak, dan segala macam itu nggak penting. Sehingga saya terkejut sekali waktu saya melakukan tes terhadap anak yang baru mau masuk SD. Itu buruk motoriknya, tapi intelektualitasnya udah bagus. Padahal intelektualitas itu kan baru dikembangkan di umur 7 ke atas. Justru motoriklah yang perlu dikembangkan di bawah 7. Pendidikan psikomotorik pun buat ayah sebenarnya, gitu loh ya. Nah, jadi kalau ditanya di mana peran ayah dalam pendidikan anak di bawah 7, banyak sekali ya. Intinya dalam pendidikan ini, bunda itu mengasuh, ayah itu mendidik. Pada aspek pengasuhan ya, itu yang mengasuh bunda. Pada aspek pendidikan itu yang melakukannya ayah. Nah, tinggal masalahnya memang satu hal yang riskan ya. Seorang laki-laki kalau kita dilibatkan dalam daycare, pasti nggak sabaran. Akan terjadi penganiayaan terhadap anak balita. Kalau ayah diserahkan untuk itu. Bagi seorang ayah, anak kandung itu begitu menyenangkan, tapi anak orang lain itu begitu menyebalkan. Sekali lagi ya, bagi seorang laki-laki, anak kandung itu begitu menyenangkan, tapi anak lain itu begitu menyebalkan. Jadi ada kemungkinan itu, kalau di daycare dia akan cubit anak itu. Dia akan sakiti anak itu. Dia akan lukai anak itu. Karena dia nggak sabar. Bagi dia anak itu nyebelin, menyebalkan. Jadi serba salah sebenarnya. Kalau ditanya pada saya, di usia di bawah 7, perannya besar di mana? Oh, peran ayah luar biasa. Tapi bukan peran pengasuhan ya, peran pendidikan. Tapi bayangkan, masalahnya gini, mereka itu orang yang hebat untuk anak mereka sendiri. Dan mereka bisa jadi monster untuk anak orang lain. Ya. Jadi monster. Kalau saya ingin melibatkan ayah, libatkan sejak usia 5. Jangan di bawah 5. Sementara daycare itu sesuatu yang terjadi di bawah 5 tahun. Nah, jadi pernah ada anak dari seorang teman, saya suruh menggambar orang. Dia waktu itu lagi di daycare ya. Lagi di daycare, lalu saya suruh dia menggambar orang di whiteboard ya, jadi bukan di kertas. Anehnya, dia bikin gambar orang itu tapi kok kayak landak gitu ya. Ada duri-duri di sekujur tubuhnya. Saya sebagai seorang psikolog langsung curiga. Ini apa duri-duri ini? Ini bukan duri, Om, ini jarum. Kenapa kamu bikin jarum? Iya, nyakitin aku gitu ya. Begitu saya tanya lebih jauh, rupanya dia sering disakiti di daycare. Akhirnya saya minta pada ibunya, ya, keluarkan dia dari daycare. Tapi ibunya ini aneh juga, anaknya dikeluarkan dari daycare, lalu dia bikin daycare. Agar anaknya terpelihara, gimana dengan anak orang lain? Tapi ya sampai sekarang salah satu usaha dari ibunya adalah punya daycare. Jadi memang dilematis ya, dilematis. Peran ayah itu luar biasa di bawah 7 tahun, tapi kalau dia dilibatkan di daycare itu bisa jadi monster, makanya gitu. Tapi kalau bunda no problem ya. Oke gitu ya, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ada satu lagi nih Ustadz tuh aja tambahan yang lain. Ya. Ustadz kalau single parent gimana katanya? Yang ayahnya ya, ada. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Peran ayah dan bunda dalam pendidikan anak itu memang tidak bisa diambil alih hanya oleh satu orang. Walaupun kita kepengen banget jadi super mom gitu ya, atau menjadi super dad, masalahnya nggak bisa
ditangani oleh satu orang saja. Oleh karena itu, ya untuk kasus single parent saya hanya bisa bilang, kalau single parent itu gara-gara bercerai hidup maksudnya ya, tolonglah ingatkan kepada para mantan kalian tidak hilang tanggung jawab terhadap anak kalian. Baik tanggung jawab nafkah maupun tanggung jawab pendidikan. Ingat itu anakmu. Nggak bisa geser. Dia memang diasuh oleh ibunya, tapi itu anak kalian gitu loh. Ya. Kalau kemudian, jadi juga begitu kalau sang ayah kepengen berinteraksi dengan anaknya, sebenci apapun kita dengan mantan, tolong jangan dihalangi haknya ya untuk menafkahi dan mendidik. Bahkan mesti kita dorong tuh, kamu tidak hilang kewajiban kamu dalam mendidik anakmu, cuman gara-gara udah cerai dengan aku. Nah kalau meninggal mati, walaupun cinta sudah dibawa ke alam kubur, tapi demi anak, ya. Menikah lagi lah. Bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, bukan karena apapun, bukan karena cinta mungkin ya. Tapi bahwa anak kita itu memang membutuhkan sosok seorang ayah. Apalagi kalau anak-anak kita itu udah memasuki masa yang disebut dengan remaja itu. Masa itu udah masa yang nggak jelas. Karena penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa kenapa munculnya masa remaja, karena kehadiran ayah yang buruk. Akhirnya terlambat, baliknya cepat. Jadi kan gini ya, remaja itu intinya karena adanya bunda lebay, ayah abai, lahir generasi alay, kira-kira gitu ya. Jadi bunda lebay, bunda lebay, ayah abai cuek, ya. Nggak hadir, lahirlah generasi alay. Nah begitu. Jadi peran ayah ini, bahkan puber yang terlalu cepat itu juga menurut penelitian itu ada sebabnya dari ketidakhadiran sosok ayah. Ayah ini di antara kehadirannya dalam pendidikan itu dia itu seorang penekan sebenarnya ayah itu. Termasuk penekan hormon dan sebagainya. Jadi kalau ayah itu nggak hadir, sosok penekan itu nggak ada. Begitu dulu ya, baik ayah bunda sekalian, mengingat waktu, kita akan lanjutkan lagi nanti dengan remagogi yang kedua, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang belum terjawab pun nanti akan lebih terjawab lagi. Dari saya untuk hari ini, malam ini sekian saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.